Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجام وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومآبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم خاصة وأموات المسلمين عامة وأن الله يتغشاهم برحمة من الجنة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة وسلم dari Fadil Syekh Muhammad bin Ahmad Ajar Bantani wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa susun dari Syekh Muhammad Said Husain Syimashari rahimahumullah. Subhanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna sadaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli umurin muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bi khair Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil Muhammad bin Umar Jawi qala
Wal maqalatur rabi'atu qala Utsman radhiyallahu anhu man hafiza shalawatil khamsa liwaqtiha wa dawama 'alaiha ay ala muhafazat shalawat akramahullahu bi tis'i karamatin awaluha yuhibbullah ay yakhussuhu bil qurbati wal ahwal al aliyah wa yakunu badanuhu sahihan wa tahrusuhul malaikah wa tanzirul barakah ila akhirih. Sama-sama mari kita sama-sama selalu kita bersyukur pada Allah. Kita syukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara yang sedang kita nikmati ada nikmat umur ini. Mari kita syukuri dengan kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk kita berlomba-lomba mencari perbekalan yang sebanyak-banyaknya untuk kita nikmati di alam akhirat. Alhamdulillah di malam ini kita sedang manfaatkan, kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam langkah kita melaksanakan majlis taklim ini. Mudah-mudahan duduk di majlis taklim merupakan syukur mutlak dari seluruh nikmat-nikmat kita syukuri karena agar kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya Allah insyaallah apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sudah sampai kepada maqalah yaitu maqalatur rabi'ah yang isinya 9 ya. Isinya 9 yang maqalahnya itu cuman ada 5. Kita sudah sampai ke 4 ini. Di maqalatur rabi'ah qala Utsman radhiyallahu anhu. Kita telah berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu man hafiza shalawatil khamsa liwaqtiha wa dawama 'alaiha ay ala muhafazati salawati akramahullahu bitis'i karamatin. Siapa orang yang memelihara sholat, memelihara sholat itu bukan kayak melihara kambing ya. Melihara sholat itu atau dilaksanakan sholat itu dengan mencukupi daripada syarat-syarat dan rukunnya dan dilaksanakan pada waktunya. Kita pelihara ya, bagaimana syarat-syaratnya udah sempurna apa belum, bagaimana rukun-rukunnya sholat, bagaimana sunnah-sunnahnya itu sholat, bagaimana kaifiat-kaifiatnya sholat. Ini kita pelihara, kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Di antaranya adalah kita lakukan pada waktunya. Waktu sholat itu awal waktu, itu waktu sholat ya. Ya kebelakanginnya udah waktu ikhtiar itu ya, berarti kalau ada sesuatu halangan bisa itu. Kalau nggak ada halangan wajib kita di awal. Kalau kita biasakan sholat di awal waktu, apalagi dengan berjamaah, insya Allah Allah akan bukakan pintu berkah rezeki kita, insya Allah. Di sini nyatakan siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu itu dilakukan liwaktiha pada waktunya. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, ya maghrib pada waktu maghrib, isya pada waktu isya, subuh juga pada waktu subuh. Nah waktunya itu ada awal ya, waktu awal itu ya waktunya namanya. Kalau udah lewat berarti bukan waktunya, kecuali bagi yang uzur itu. Wadawama 'alaiha, terus menerus dilaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Ai dawama ala muhafazat salawah, terus kita pelihara itu sholat, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bisa kembali kita memikirkan untuk melihat pada diri kita, sholat kita ini udah benar apa belum, sholat kita udah sempurna apa belum. Ini harus disempurnakan gitu. Nah itu yang melihara seperti ini. Maka kalau sudah kita pelihara terus bayang 5 waktu, akramahullah bitis'i karamatin, Allah berikan kemuliaan dengan 9 kemuliaan. Dengan sholat kita diberikan 9 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Awaluha yuhibbullah. Yang pertama yuhibbuhullah, artinya orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau sudah Allah cinta, apapun yang kita mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ai yakhussuhu bil qurbati wal akhwal al aliyah, berarti dicintai bagaimana? Dikhususkan kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan hal ihwal apapun ya dengan diberikan tempat yang tinggi itu. Ini cintanya Allah pada orang yang melihara sholat itu. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sohihan. Kalau pelihara tuh sholat yang sebaik-baiknya, dilakukan pada waktunya, apalagi dilakukan dengan berjamaah, pasti selain daripada kita dicintai oleh Allah, badan kita selalu sehat ya. Badan kita selalu sehat dari mana? Bila uyubin, tanpa ada suatu cedera, nggak ada, sempurna diri kita dengan sehat itu. Yang ketiganya, wa tahrusuhul malaikah. Kita kalau sudah pelihara tuh sholat, kita dijaga oleh malaikat. Dijaga dari mana? Dari mana? Minal balaya allati la tubrom. Itu dari bala-bala tuh yang ya kadang-kadang ya bala itu ya kita tidak tahu bagaimana tuh bala ya. Enggak, dengan sholat seperti itu kita dipelihara bala dengan sebaik-baiknya. Lain daripada itu, wa tanzilul barokah, diturunkan oleh Allah keberkahan dan berkah ya. Arti berkah apa sih? Ai al khairul kasir. Berkah itu namanya kebaikan yang banyak. Apa aja baik semua itu namanya berkah. Semua ada baik itu. Di mana berkahnya? Bidarihi, rumah kita jadi berkah. Kalau kita lakukan pelihara sholat yang sebaik-baiknya itu berkah tuh. Apa aja selalu baik di dalam rumah itu, rezeki kita jadi baik, apapun jadi baik semua. Jadi kalau berkah berarti apapun yang kita butuhkan ada itu berkah itu. Ada. Kalau namanya berkah itu bukan banyak ya, bukan banyak. Benar bukan berkah itu artinya apa yang kita butuhkan ada itu. Selain daripada itu, wa yazharu ala wajhi si masolihin. Dengan kita pelihara tuh sholat dengan sebaik-baiknya, maka nampaklah kita wajah-wajah orang yang soleh. Ada cahaya wajah orang yang soleh. Alamatihim, tanda-tanda wajah yang soleh ada. Kalau kita pelihara tuh sholat itu. Wa talinullahu qalbahu, maka Allah lunakkan hatinya. Jadi mestinya hati yang lembut, hati yang lemah lembut, hati yang enggak kasar, bicaranya juga yang baik, bicara yang halus itu. Ya. Di antaranya orang yang hatinya lunak itu, hatinya lembut itu adalah fayaqbalul mawaiz. Dia selalu nerima kalau dinasihatin itu. Kalau orang yang hatinya keras dinasihatin bukan mungkin benar ya. Mungkin marah ya. Ya, pantar apa lu nasihatin gua? Iya. Ya ngelawan dia nasihat itu. Wa yamurru ala sirat kal barqil lami. Tuh, nanti waktu kita menyeberangi siratal mustaqim ya, waktu siratal mustaqim itu adalah jembatan yang lurus, yang jauhnya itu kira-kira perjalanan 500 tahun. Ya jauhnya itu, ya kita jembatin deh tuh. Nah di situ jembatannya itu adalah dikinayahkan itu saking ngerinya tuh jembatan, sama seperti rambut di belah 7 gitu. Kecil nggak kira? Apa sih? Bukan apa ngerinya kita kayak gitu. Padahal itu luas tapi ngerinya kayak gitu tuh jembatan itu. Yang ngeri sekali itu. Ada yang mengatakan seperti pisau cukur tajamnya. Kalau kita injak mana itu? Tuh. Kayak itulah ngerinya itu ibarat apa? Ibarat itu begitulah ngerinya tuh siratal mustaqim. Jembatan yang lurus, di bawahnya neraka jahanam itu. Di atasnya terus, di bawahnya neraka jahanam itu. Ya tergantung dah nasib kita. Kalau dosa kita dikit ya liwat terus gitu. Kalau banyakkan dikit ya tengah udah sambar. Iya. Iya. Nah ini siratul mustaqim kal barqil khatib atau karbatil lami. Cepat seperti kilat menyambar itu. Udah sampai.
Ini tuntunannya adalah sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah tuh. Ya, al-mudhi'u berarti bercahaya di situ. Di dalam kita menyeberangi Shiratal Mustaqim itu kita bercahaya itu. Ya, yang paling enak kan kita nyeberangin mustaqim kita nggak tahu, nggak berasa itu kan. Nyebrang kita nggak berasa. Ya, sampai di sana di surga, kata menjaga surga. Lalu dari gerayangan di sini. Cuma nggak tahu ada Shiratal Mustaqim, kagak itu. Ada hisab enggak, misal kagak. Kagak lah emang itu. Iya. Ya itulah semuanya yang seperti itu yang istimewa itu gitu. Ya. Selain daripada itu wa yunjihillahu minan nar. Begitu menyeberangi Shiratal Mustaqim, selamatlah kita dari api neraka itu. Selamat dari neraka itu. Kan itu. Kalau kita enggak punya dosa kan langsung itu. Kalau dosanya kecil, pas mau lompat kesambar, iya, pas mau kesambar itu, ya nggak apa-apa dah, itu selamat itu. Kalau gedean dikit, ya kena kesambar ke bawah itu. Kalau yang udah banyak, tengah udah jembur. Kalau yang banyak ya baru nyamber juga udah jembur ke sana gitu. Neraka jahanam itu. Ya, nah ini, maka kita pasti kalau kita pelihara tuh sholat dengan sebaik-baiknya, kita pelihara bagaimana kaifat sholat yang baik, rukunya, sujudnya, itidalnya, baca-bacaan, rukun kaulinya, sunnah kaulinya, gerak-gerak tangan di mana tangan kita adanya gitu. Ini kita pelihara. Jadi kalau sholat kan ya diatur oleh para ulama seperti itu. Diatur tangan kita adanya di mana itu kan. Waktu kita berdiri itu, waktu kita ruku, waktu kita sujud, diatur tangan kita itu nggak sembarangan itu. Kalau kita waktu diri, pasti tangan kita harus ada di atas pusar bawah dada itu. Waktu diri, tiap-tiap waktu diri. Sepertinya kita waktu ruku, ya tangan kita ada di atas dengkul. Waktu kita tidak diri, ya waktu mau ucap intiqonya sami Allahu liman hamidah diri. Nah, waktu kita diri tangan kita ke sini. Jangan lepas itu. Jangan sami Allahu liman hamidah ke bawah, bukan. Jadi sami Allah liman ke sini. Waktu diri taruh di sini. Ini mewariskan kehusyuan itu. Ya. Selain dari mewariskan kehusyuan bahwa kita lagi kerja itu. Kita lagi kerja. Ini kerja namanya. Ini kerja soal kita kerja. Kalau kita kagak kerja namanya kita itu. Kita lepas itu, ya kan? Oh, kalau orang diri kan kita kata orang sembahyang itu. Nah, kalau seperti gini kan tahu itu. Dan ini kerjaan namanya. Jadi kita di sini adanya. Jangan begitu sama Allah liman hamidah lepas, masih goyang udah sujud. Nah kagak ada tomanina, agak sah kan bayangnya. Nah, ini merasakan tomanina sendiri. Ya di sini tangan kita itu. Nah baru meruku, sama sujud baru lepas jalan ke tempat sujud. Nah tangan kita itu ada di mana? Ada di berbetulan kupingnya. Dua dari berbetulan kuping itu. Ya jangan begini itu. Jangan begini, apalagi jangan begini. Iya, jangan begini, apalagi begitu gitu. Ya ada kata begini itu. Bukan ini pas gini. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu kerep gitu. Adanya di arah pundak ya. Di arah pundak bawah kuping di situ. Ini jaga namanya itu. Nah, itu kan diajar siasat itu, ya gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan gampang. Jadi kalau kita lagi sujud, pala jidat yang ketekan, tangan enggak itu. Tangan hanya ada gitu. Tapi yang ketekan ada. Kenapa? Karena jidat. Kalau ada apa-apa tangan bisa keangkat gitu. Ya umpamanya kan kalau kita lagi itu ada kita naruh barang, orang ambil tinggal nyamber aja. Ya, lagi sembahyang boleh nggak ngerampas harta kita? Boleh. Karena memelihara harta itu wajib. Memelihara harta wajib. Sampai mati kita dibunuh orang kena kita memelihara harta kita, mati syahid gitu. Kita membunuh orang kena harta kita mau diambil, merampas sampai orang terbunuh,
kita nggak ada tanggung jawab apa-apa, bebas, nggak ada, semua dosa nggak ada itu. Ya, kenapa? Karena kita mau dibunuh gitu kan. Gitu. Nah, kebetulan ya kita menjaga diri sampai terbunuh dia, itu nggak terhukum dibunuh dia. Karena kita membela diri atau membela harta. Lagi semuanya juga harta kita kejar itu. Apalagi kalau ada apa tas kita di sini banyak itu dibawa lari, kejar. Lagi sembahyang lari kejar kita, tapi jangan teriak maling jangan. Kejarnya terus. Sembahyang nggak batal itu, walaupun berurut udah. Nah rapih dia, nah udah kita terusin sembahyang kita tadi itu, kayak gitu tuh. Saking apa haknya untuk membela harta itu. Nah ini ya, seperti begitulah dari sembahyang itu. Jadi kan gerak-gerak tangan di mana tangan adanya itu kan untuk menjaga diri ya. Ya kalau jangan begini gitu. Apalagi begini ya, ini ya disikap orang dari belakang banting gitu. Harus begini gitu. Nah ini nggak boleh begini gitu. Begini itu. Coba orang bersikap tinggal ya orang mau tinggal begitu. Ini begini gitu. Iya kan? Ini ada orang lagi tinggal sholat ada itu, mau dari belakang tinggal sikut. Ya coba kalau kita begini disikap, tak akan bisa apa-apa. Ya udah kalau begini disikap, kalau begini ini nggak bisa disikap, nggak berani. Ya karena ketenggang gitu kan. Iya, nah itu kayak gitu diaturnya tuh, saya kayak gitu ya kan itu. Iya, kalau kita sujud umpamanya, ya tangan kita ya di atas apa, di arah pundak ya, di bawah kuping itu. Ini juga kekuatan, tapi jangan dekem. Tahu nggak dekem gitu? Ya ini angkat ininya gitu. Kalau dekem, ya udah ditindihin orang nggak bisa apa-apa. Kalau begini nih, coba dari manapun orang datang ada siapnya nih kita. Orang kita sujud masih bisa bergerak tangan kita. Ya gitu. Itu siasat kayak gitu ya. Ya jadi kelihatan tuh ya, lagi sembahyang juga kelihatan tangkas ini, jangan semuanya sembahyang begini. Ya, jangan lemes itu sembahyang itu. Ya kan, dirinya pun begitu. Jangan ngangkat kaki di depak orang. Iya. Apalagi kakinya berderek gitu kan. Ya udah dijorogin jatuh nggak? Pas gitu kan. Keras itu. Dijorogin nggak bakal kena gitu kan. Itu namanya bagaimana cara untuk memelihara sholat yang sebaik-baiknya diatur seperti itu. Nah, selain daripada itu apa namanya, kita nanti bisa menyeberangi siratal mustaqim begitu cepatnya, wa yunjihilahu minan nar, diselamatkan oleh dari neraka ya, nari jahannam, neraka jahannam, wa yunziruhullahu fil jannah, maka Allah tempatkan nanti di surga di mana fi jiwaril ladzina, di tetangga orang-orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tangganya bagi orang yang apa, bingung juga kagak, sedih juga kagak, takut juga kagak. Siapa? Para aulia. Aulia itulah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Waktu baik pun masih dihidup atau udah mati, dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia enggak ada rasa takut apapun, enggak ada. Ya, mau bingung enggak ada gitu ya. Fi kurbil aulia al-kubar, berarti kita sama-sama bertetangga sama para wali-wali yang besar-besar. Ruya Anda sallallahu alaihi wasallam qala, satu hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin man hafadhu alaihinna kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa ma lam yuhafiz alaihinna lam yakun lahu nurun wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Nabi mengatakan khamsu salawatin, ada 5 salat, kewajiban kita 5 salat, man hafazu alaihi, siapa melihara daripada 5 salat itu, kanat lahu nurun, maka dia ada punya cahaya, burhanan, mempunyai petunjuk ya, wa najatan, dan salam yaumal qiyamah. Nanti ada cahaya yang terang dan ada burhan, ada petunjuk. Petunjuk berarti kita tuh di tempat-tempat yang indah segala macam, kalau ada petunjuk kan enak, nggak keder. Ada di tempatnya rame,
enak sampai keder nggak ada kemana sih itu nggak ada petunjuk gitu kan, nggak tahu kemana aja kita pulang gitu. Ini nggak ada untuk kemana ada petunjuk gitu ya. Dan selamat kita dari haru-hara hari kiamat. Nggak ada haru-hara hari kiamat, itu modalnya ada melihara sholat itu. Tapi sebaliknya wa malam yuhafiz alaihina, orang yang tidak memelihara sholat ya, diantaranya siap ya. Melihara sholat itu ya artinya sudah siap kita, kalau bisa sebelum waktu udah siap itu ya. Kalau tidak memelihara sholat, lam yakun lahu nurun, dia nggak bakal punya cahaya, gelap dan di sana. Wala burhanan, nggak juga bisa tunjuk, keder dia di sana, nggak bisa jalan ke arah kemana ya. Wala najatan, nggak bisa selam. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun, nanti di hari kiamatnya dicampurin sama Fir'aun. Wa Qarun, campurin sama Qarun. Wa Haman, campurin sama Ham. Wa Ubay bin Khalaf, dan juga Ubay bin Khalaf yang munafik gitu. Nah, jadi ditempatkan pada orang-orang yang seperti itu ya, tentu aja ya kita gelisah ya. Makanya jangankan di sana, di dunia pun kita harus pisahin tuh. Kalau bisa jangan sampai kuburan orang kafir sama orang muslim jangan sampai deket ya, apalagi campurin ya, wah bahaya itu. Kenapa? Orang muslim yang sudah tenang-tenang di kuburan gelisah, berisik, jerit-jerit mulu jerit. Berarti berjauh, dia jauh itu, berjauh, nggak dicampurin itu gitu. Nah, inilah supaya kalau dicampurin situ ya kayak apa gitu. Nah, kalau nanti dari kiamat nyampurnya sama Qarun, sama Fir'aun, nyampurnya sama Qarun, nyampurnya sama Haman, Ubay bin Khalaf. Nah, di situ tempat orang lagi diseksa. Kira-kira bagaimana kita? Ya agak enak gitu. Rawahu Ibnu Nasr, hadis ini dari Ibnu Nasr. Inilah ya untuk peringatan-peringatan tentang masalah sholat. Kalau kita padahal insya Allah kalau sholat kita lakukan sebaik-baiknya, itu rezeki pasti akan datang, Maka jangan takut jangan takut ya. Ya apalagi itu kalau subuh, jangan takut kekurangan rezeki ya. Subuh jangan sampai gampang bayar pasar juga jadi emang sebaiknya agak beres gitu kan. Iya, jamaah dulu gitu kan, habis jamaah baru siap-siap dah gitu. Iya, kalau berjamaah juga jangan main lari aja. Ya, ngomong dulu sama Allah. Iya, jangan ngomong sama Allah, kan itu kita lagi sembahyang itu menghadap Allah. Kalau udah buru-buru pergi kata Allah, lu benci banget sama gua, belum gua ajak ngomong udah lari aja. Ngomong dulu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat kita ngomong diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, baru kita berangkat. Ya, coba kita yakinkan itu. Yakinkan kalau berdagang kayak gitu. Ya, pagi jangan tinggal subuh, siapa jangan tinggal subuh di jamaah dulu, biar orang-orang pada datang duluan nggak apa-apa. Tahu-tahu kita datang belakangan, yang mana duluan lakunya? Bisa kita dulu, kan? Dia dari malam belum laku, sudah laku duluan. Iya, gitu. Nah ini ya berkah itu, ya bisa ditandai kampung itu hidupnya berkah atau enggak, ketahuan. Kalau di kampung itu orangnya semuanya tekun, tidak pernah meninggalkan sholat dengan berjamaah, pasti kampung itu berkah, usahanya pasti berkah itu. Ya berkah itu kan. Ya, kalau maunya ya di kampung itu ya musholahnya banyak banget, cuman ya kagak ada, ya Allah, ya nggak berkah itu, berkah itu. Ini ya kita yakin bahwa sholat itu ada membawa berkah. Dikatakan akan diberikan rezeki yang kita nggak tahu dari mana datangnya. Masuk kita nabi maqalatul khamisah yang terakhir, maqal yang kelima wa ala hadratil kifayah al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
amin ya rabbana wa nas'alukal huda wal maqtarina futul arifin wa faqihna fid din wa rabbana atin alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa ya ayyuhal mustaqbila ruya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi